Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, yang pertama, tentunya yang saya hormati, Panitia Pusat KKN MAS 2024. Dan juga eh, dalam kesempatan ini, tentunya saya Nurholis, perwakilan dari kelompok 88, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatiuso, Desa Wonorejo. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama adalah Yanti Herwati, yang kedua Novana Dea Nurlaili, yang ketiga Violi Maulidia Karlins, yang keempat Rizka Oktavian Taris, yang kelima Talita Sabrina, yang ketujuh Tri Jumiati, yang kedelapan Solikul Rizky Agniatama, yang ke Vini Apriani Sepiani Zanzabila. Baik, dalam kesempatan ini ya, tentunya kami ma- mahasiswa KKN MAS Posko 88 mengangkat tema dalam laporan pelaksanaan kuliah kerja nyata. Laporan akhir adalah temanya pengembangan diri mahasiswa dalam menghadapi kenaikan prevalensi stunting dengan upaya mencegah dan menaikkan nilai UMKM di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Baik, di sini yang pertama membahas mengenai latar belakang, yang yaitu stunting adalah kondisi balita mengalami kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga anak mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Penyebab kejadian stunting adalah ketidakseimbangan asupan nutrisi dan masalah kesehatan lainnya pada 1.000 hari pertama kelahiran atau biasa kita kenal dengan 1.000 HPK, diterbitkan oleh Ermawati pada tahun 2020. Kemudian usaha mikro, kecil dan menengah atau biasa kita kenal dengan UMKM memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Menurut Menurut Tambunan, pada tahun 2012 di Indonesia, UMKM terbukti memiliki peran yang penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, yang mana banyak dari perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM mampu bertahan dengan kondisi krisis tersebut. Selain itu, sektor ini mampu meningkatkan pendapatan per kapita atau produk domestik bruto atau biasa kita kenal dengan PDB masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kemudian masuk pada metodologi. Nah, tentunya penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara ceramah dan observasi sekaligus pendampingan UMKM serta partisipasi aktif mahasiswa. Jenis penelitian ini juga digunakan melalui penyuluhan stunting posyandu yang diadakan pada 5 dusun di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, yaitu dusun pertama adalah Dusun Jetis, kemudian yang kedua Dusun Gondang, yang ketiga Dusun Tawang, yang keempat Dusun Sekandang, dan yang kelima adalah Dusun Nongkogadung. Dan survei terhadap lokasi UMKM di Desa Wonorejo sekaligus sosialisasi dan pendampingan UMKM terhadap masyarakat Desa Wonorejo. Di sini eh, membahas mengenai hasil ya. Yang pertama A prevalensi stunting di Desa Wonorejo pada tabel 1.1 distribusi responden tentang stunting di bulan Juli tahun 2024. Di sini kita lihat bahwa di nomor satu itu ada nama dusun yaitu Dusun Jetis dengan jumlah balita total 32 balita, kehadiran 25 balita dan stunting 4 balita. Kemudian yang kedua, nama dusun adalah Dusun Gondang dengan jumlah balita total 39 balita, kehadiran 33 balita, dan stunting 8 balita.
Di nomor ketiga, nama dusun adalah Dusun Tawang dengan total jumlah balita 28 balita, kehadiran 22 balita, dan terkena stunting satu balita. Di nomor keempat adalah nama dusun Dusun Sekandang dengan total balita 31 balita, kehadiran 25 balita, dan stunting terkena 5 balita. Dan yang terakhir di sini adalah Dusun Nongko Gadung. Kita lihat di sini jumlah balita, totalnya 25 balita, kehadiran 23 balita, dan terkena stunting 2 balita. Kemudian di sini juga ada tabel 1.2 distribusi responden tentang stunting di bulan Agustus tahun 2024. Nah, perbedaannya di sebelumnya, di slide sebelumnya itu adalah tabel distribusi responden di bulan Juli, sedangkan ini adalah di bulan Agustus di tahun yang sama 2024. Kita lihat bersama di sini di nomor satu ya. Nama dusun yang pertama juga Dusun Jetis dengan jumlah balita 33 balita. Kemudian kehadiran 25 balita dan stunting terkena 6 balita. Di nomor 2 nama dusun adalah Dusun Gondang dengan jumlah balita 39 balita, kehadiran 25 balita dan stunting 7 balita. Di nomor ketiga adalah Dusun Tawang dengan jumlah balita 26 balita, kehadiran 24 balita dan stunting terkena satu balita. Di nomor keempat adalah Dusun Sekandang. Jumlah balita totalnya adalah 30 balita dengan kehadiran 20 balita dan terkena stunting 4 balita. Di dusun yang kelima adalah Dusun Nongko Gadung. Total balita adalah 25 balita dengan kehadiran 21 balita dan yang terkena stunting 2 balita. Kemudian di sini ada hasil kasus stunting di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar menjadi perhatian serius karena angka prevalensi mencapai 23%, yang merupakan yang tertinggi di daerah tersebut. Pada tahun 2021 tercatat bahwa ada 79 anak yang mengalami stunting di Desa Wonorejo. Sementara total kasus stunting di seluruh Kabupaten Karanganyar mencapai 896 orang yang tersebar di 34 desa, Kecamatan Jatiyoso, di mana Desa Wonorejo berada merupakan salah satu dari 7 kecamatan di Karanganyar yang masih memiliki angka stunting yang tinggi. Kemudian salah satu upaya menekan angka stunting di Kabupaten Karanganyar dengan mencanangkan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa kita singkat dengan STBM dan launching tablet tambah darah di salah satu kecamatan Jatiyoso yaitu di Desa Wonorejo pada tanggal 1 September 2024. Salah satu target Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yaitu mencegah stunting melalui pemberian tablet tambah darah. Nah, kemudian eh, di sini ada meningkatkan nilai UMKM di Desa Wonorejo. Mahasiswa KKN Mas kelompok 88 melakukan pemberdayaan kepada 2 objek UMKM yang ada di Desa Wonorejo, yaitu pengusaha Banyu Anyep Cafe dan pengusaha kopi Wonomakmur. Tujuannya ya tentunya agar mereka dapat berkembang secara mandiri, berkelanjutan, dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian. Nah, tentunya melakukan pemberdayaan serta pendampingan untuk usaha Banyu Anyap Cafe dibantu dalam melakukan pembuatan desain buku daftar menu dengan model yang lebih modern, pembuatan nota pesanan, membantu dalam pembuatan konten pengenalan kafe dan pendampingan pembuatan nomor izin berusaha atau NIB. Pembuatan NIB tersebut sangat penting dalam keberlangsungan usaha agar usaha tersebut bisa berjalan dengan baik karena sudah memiliki izin untuk berusaha. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, tentunya mahasiswa KKN Mas Muhammadiyah Aisyah kelompok 88 melakukan program pencegahan stunting di Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Program ini menekankan bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang sangat serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Melalui pendekatan berbasis komunitas, mahasiswa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama ibu hamil, balita, dan calon pengantin mengenai pentingnya gizi yang baik dan kesehatan reproduksi.
Edukasi ini tidak hanya menyasar ibu hamil, tetapi juga remaja dan ibu menyusui, dengan tujuan mencegah pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman terhadap stunting. Hasilnya terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat ya mengenai pola makan sehat, pentingnya ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Desa Wonorejo memiliki prevalensi stunting yang tinggi, sekali lagi saya ingatkan mencapai 23%. Kemudian mahasiswa juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan gizi, pembuatan puding wortel untuk meningkatkan asupan gizi balita, dan pemberian tablet tambah darah. Sebagai hasil dari program ini, banyak ibu hamil yang mulai rutin memeriksakan kehamilan dan memahami pentingnya gizi seimbang serta dampak negatif pernikahan dini. Kemudian dalam UMKM ini, ya, tentunya mahasiswa memberikan pelatihan tentang bagaimana cara membangun citra merek, menciptakan ciri khas produk, serta pentingnya hak cipta untuk melindungi kekayaan intelektual. Mereka yang melakukan pendampingan kepada dua UMKM lokal, yaitu Banyu Anyap Cafe dan Kopi Wonomakmur. Untuk Banyu Anyep Cafe, mahasiswa membantu dalam pembuatan desain menu modern, nota pesanan, konten promosi, dan pengurusan nomor izin berusaha atau NIB. Yang penting untuk legalitas usaha. Sedangkan untuk Kopi Wonomakmur, mereka mendampingi pemasaran kopi khas Wonorejo, termasuk pembuatan akun di marketplace seperti Shopee dan membantu dalam fotografer produk. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di desa. Upaya ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha mereka serta memperluas jangkauan pasar melalui digitalisasi. Baik, mungkin itu pemaparan dari kelompok 88 Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiroso, Kabupaten Karanganyar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.